Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak soleh dan solehah, pada pertemuan yang kemarin kita sudah belajar tentang pengertian zakat fitrah, hukum zakat fitrah, syarat wajib zakat fitrah, maupun waktu pengeluaran zakat fitrah. Untuk pertemuan kita pada hari ini, kita akan belajar yang pertama sekali, yaitu tentang besarnya zakat fitrah yang harus kita keluarkan. Nisab zakat fitrah adalah apabila sudah mempunyai kelebihan makanan pada malam hari Idul Fitri dan pada pagi hari Idul Fitri, baik untuk kebutuhan dirinya sendiri maupun orang yang ditanggungnya ataupun untuk seluruh anggota keluarganya. Zakat dikeluarkan oleh muzakki atau wajib zakat itu sendiri atas nama dirinya dan orang-orang yang ditanggung nafkahnya. Zakat yang harus dikeluarkan oleh orang-orang yang berzakat itu berupa makanan pokok. Apabila kita makanan pokoknya nasi, maka zakat yang harus dikeluarkan adalah beras. Jikalau ada misalnya di lain daerah makanan pokoknya gandum, maka yang dibayarkan adalah gandum. Jadi misalnya satu keluarga terdiri atas 5 orang, maka zakat yang harus dikeluarkan adalah 5 dikali 2,5 kg sama dengan 12,5 kg, atau 5 kali 3 liter sama dengan 15 liter. Berarti per orangnya adalah 2,5 kg ataupun 3 liter. Zakat itu dikeluarkan lebih utama setelah subuh dan sebelum sholat Idul Fitri. Zakat dapat diserahkan langsung ke penerima zakat. Jadi artinya jikalau misalnya ada tetangga kita yang kita lihat misalnya kondisinya boleh dibilang tidak berada ataupun miskin, maka boleh langsung kita serahkan zakat kita ke dia, atau boleh juga melalui amil zakat. Untuk yang seterusnya itu orang yang berhak menerima zakat. Siapa saja yang berhak menerima zakat fitrah? Orang yang berhak menerima zakat fitrah disebut mustahik zakat fitrah. Jadi orang yang menerima zakat itu disebut mustahik. Hal itu diterangkan dalam surah At-Taubah ayat 60. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas sadaqatu lil fuqara'il wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafi qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa banis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Berdasarkan ayat tersebut ada 8 golongan asnaf. Asnaf itu yaitu yang berhak menerima zakat. Yang pertama yaitu fakir. Fakir ialah orang yang tidak memiliki harta dan pekerjaan serta kehidupan sehari-harinya serba kekurangan. Berarti yang disebut dengan fakir adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan dan kehidupannya sehari-hari serba kekurangan. Yang kedua yaitu miskin. Miskin yaitu orang yang memiliki harta atau pekerjaan tetapi tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-harinya. Bagaimana contohnya? Misalnya dia seorang kuli bangunan, tapi gaji daripada kuli bangunannya tidak mencukupi dalam sehari-harinya. Yang ketiga yaitu amil. Amil ialah orang yang mengurusi zakat, seperti menerima, mengumpulkan, menghitung, dan membagikan zakat kepada orang yang berhak, ataupun disebut dengan panitia zakat. Jadi amil itu adalah panitia zakat. Yang keempat, mu'allaf. Mu'allaf adalah orang yang baru masuk Islam sehingga sebelum kuat imannya, agar terhindar
dari bujukan agama aslinya dan tidak murtad kembali, seorang mu'allaf hendaklah dibina. Yang kelima, riqab. Riqab adalah hamba sahaya atau budak yang dijanjikan oleh tuannya bahwa ia boleh menebus ataupun memerdekakan dirinya dengan tebusan harta. Untuk sekarang ini, perbuatan semacam itu sudah tidak ada di negara kita ataupun Indonesia. Yang keenam, gharim. Gharim adalah orang yang banyak berhutang untuk tujuan kebaikan, kebenaran agama, tetapi ia tidak mampu membayarnya. Contohnya saja, misalnya ada pembangunan masjid, dia ngutang ke toko bangunan, dia beli, dia belanjain, tapi dia tidak sanggup membayarnya, maka bolehlah kita membayarkan zakat ke dia. Yang seterusnya, sabilillah, adalah orang yang memperjuangkan agama Allah. Yang kedelapan, ibnu sabil, adalah orang yang sedang dalam perjalanan dan kekurangan biaya untuk tujuan kebaikan dan kebenaran agama Allah. Ini berarti orang yang musafir. Dari beberapa golongan yang berhak menerima zakat fitrah tadi, tidak ada perbedaan, yakni ada 8 asnaf. Namun demikian, zakat fitrah diutamakan diberikan kepada fakir miskin. Untuk yang selanjutnya itu hikmah zakat fitrah. Yang pertama yaitu hikmahnya mampu menolong orang yang lemah, yang susah ataupun du'afa agar dapat menunaikan kewajibannya. Yang kedua, memperoleh pahala daripada Allah dan tambahan rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah atas nikmat yang diberikan kepada kita. Yang keempat, menjauhkan diri dari kejahatan yang akan ditimbulkan dari kehidupan susah. Yang kelima, menumbuhkan rasa kasih sayang di antara sesama, antara yang kaya dan miskin. Yang keenam, membersihkan diri dari sifat tercela, sifat yang buruk seperti kikir, rakus, dan sombong. Yang ketujuh, melatih diri menjadi orang yang mulia, seperti pemurah, suka membantu, belas kasih, dermawan, dan kepedulian sosial. Selain memberikan hikmah, zakat juga banyak memberi manfaat, baik bagi yang membayar zakat maupun yang menerima zakat. Beberapa manfaat membayar zakat antara lain, yang pertama, meringankan beban orang yang membutuhkan. Tentu jikalau kita membantu orang akan meringankan dia. Yang kedua, meningkatkan ukhuwah. Ukhuwah artinya persaudaraan sesama muslim. Yang ketiga, menjauhkan diri dari sifat-sifat kikir. Yang keempat, membantu fakir miskin. Dan yang kelima, ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya yaitu niat zakat ataupun mengeluarkan zakat fitrah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri fardhan lillahi ta'ala. Yang artinya, saya niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diri saya sendiri karena Allah Ta'ala. Inilah niat ataupun bacaan doa ketika kita mengeluarkan zakat fitrah. Untuk bagi yang menerima zakat fitrah, ada juga doanya. Apa itu? Bismillahirrahmanirrahim. Ajarakallahu fima a'taita wa baraka fima wa ja'ala lahu laka tahura. Artinya, semoga Allah memberi pahala kepada engkau apa yang telah engkau berikan, dan mudah-mudahan Allah memberi berkah kepada engkau pada apa yang masih tertinggal pada engkau, dan mudah-mudahan dijadikan kesucian bagi engkau. Hadis daripada Imam Asy-Syafi'i. Mungkin untuk pelajaran kita kali ini cukup sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.